Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Sebagai umat Islam, tentunya kita memiliki kewajiban melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjalankan sholat 5 waktu sebagai wujud patuh kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Namun ada satu komunitas Islam yang terbebas dari kewajiban-kewajiban itu, baik sholat, puasa Ramadan, dan ibadah lainnya. Kelompok tersebut adalah komunitas Bani Cham. Bani Cham adalah suatu komunitas Muslim di Vietnam yang merupakan orang-orang etnis Cham. Mereka tinggal di Provinsi An Giang, bagian tenggara Vietnam. Kata Bani Cham sendiri merujuk pada bahasa Arab, Bani yang berarti anak, sedangkan Cham adalah keturunan kelompok Cham. Meskipun terbilang kelompok minoritas, Bani Cham dapat menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan mereka dengan bebas. Hanya saja cara ibadahnya memang sangat berbeda dengan penganut Islam pada umumnya. Berdasarkan riset Bak Trung Phu berjudul Bani Islam Cham in Vietnam, keturunan Cham yang beragama Islam terbagi dua. Yang pertama, komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota besar. Komunitas ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Muslim Bani Cham yang unik dan kontroversial. Keunikannya terletak karena mereka hidup dan menjalani laku sebagai umat Muslim, tapi tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, melainkan berlandaskan adat istiadat. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Champa pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Abu Kamil yang berangka tahun 1039. Kerajaan Champa adalah kerajaan Hindu besar yang berpengaruh di Asia Tenggara. Buddha menjadi agama dominan di Champa, menemani Hindu sebagai agama populer pertama di negeri ini, serta kepercayaan lokal lainnya. Mereka sangat berpengaruh sehingga sempat menguasai jalur perdagangan di perairan Laut Cina Selatan. Saking besarnya kerajaan Champa, maka banyak pengaruh luar yang akhirnya masuk ke masyarakat Champa, termasuk Islam. Kedatangan pedagang dari Jazirah Arab yang umumnya Muslim, maka Islam pun akhirnya muncul di Champa, lalu berkembang lewat asimilasi. Islam kian diterima masyarakat Champa. Pada akhirnya Raja Champa yang bernama Cek Monga memeluk Islam oleh Habib Said Hussein Jumadil Kubro dari Timur Tengah. Perubahan ini akhirnya juga merubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam. Bertepatan dengan kian meningkatnya populasi penduduk Champa yang beragama Islam, Champa berkonflik dengan tetangga mereka, yakni Kerajaan Dai Viet, kerajaan yang terletak di sebelah utara Champa, yang tengah gencar-gencarnya berekspansi ke sisi selatan. Sekitar tahun 1470-an, Champa akhirnya ditaklukkan Dai Viet. Lalu sejak abad ke-19, seluruh bekas wilayah kekuasaan Champa
resmi dimasukkan sebagai wilayah integral Dai Viet yang kemudian berevolusi menjadi negara modern bernama Vietnam. Merujuk pada riset Jai Bilogvi yang berjudul The Cham Muslim of Vietnam, saat pertempuran terjadi, proses penyebaran dakwah Islam di kalangan masyarakat Champa terputus, sehingga membuat ajaran Islam yang sampai ke penduduk menjadi tidak utuh. Terputusnya ajaran ini diperparah terisolisasi politik yang membuat mereka, khususnya Muslim di wilayah Phan Rang dan Pangri, tertinggal oleh proses perkembangan Islamisasi di dunia Melayu. Seiring berjalannya waktu, proses yang terhenti ini melahirkan umat Islam Champa yang kini berjumlah 4 ribuan dan tersebar di 12 provinsi Vietnam. Dalam konsep Bani Cham, orang biasa dapat mendelegasikan tugas ritual dan praktek keagamaan kepada ulama atau tokoh agama, sementara umat biasa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban agama tersebut, seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya, bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan dari keluarganya agar kehidupan di dunia maupun di akhirat berlangsung dengan baik. Mengutip riset yang dilakukan Bak Trung Po, beliau mengatakan, Bani Cham beribadah hanya sebulan sekali pada hari Jumat dan hanya dikerjakan oleh para petinggi suku saja, sementara yang lainnya tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Etnis Bani Cham tidak melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ibadah puasa Ramadan dapat diwakilkan pada pemimpin agama. Umat biasa cukup mengantarkan persembahan berupa nampan berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Mereka menganggap Ramadan adalah bulan yang ditujukan bagi para pemimpin spiritual. Mereka meyakini bulan Ramadan menjadi momen di mana para arwah leluhur kembali ke dunia untuk mendatangi keturunannya pada 3 hari sebelum Ramadan tiba. Masjid-masjid komunitas Bani Cham juga hanya bisa dimasuki oleh pemuka agama saja dan hanya buka 2 kali sebulan pada hari Jumat. Para pemuka agama akan menyepi di dalam masjid melakukan semacam semedi, meditasi. Mereka tidak berbicara, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari, Bani Cham memaknai Ramadan hanya 15 hari. Ini dikarenakan kalender Bani Cham, Ramadan terbagi dalam 2 fase yang masing-masing berdurasi 15 hari. Mereka percaya bahwa tak ada yang lebih tinggi dibanding angka 15. Kemudian, Bani Cham juga memperbolehkan umatnya mengkonsumsi alkohol dan daging babi, asal dicampur dengan makanan atau minuman yang halal. Dan yang terakhir, Bani Cham juga tidak mewajibkan pria untuk disurat, melainkan mereka hanya menggelar upacara sunat saja. Menurut pemuka agama Islam, berbagai ibadah yang dilakukan oleh etnis Bani Cham melenceng dari syariat Islam. Banyak dari pemuka agama yang hendak meluruskannya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah,
karya Imam Al-Ghazali. Beliau menyinggung bagi orang-orang yang gemar menuduh orang lain musyrik, padahal yang dituduh itu sesama muslim. Mereka adalah orang yang suka ikut campur urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya. Bagaimana tidak, mereka seakan-akan tahu apa yang sebenarnya ada di hati seorang muslim, hanya berbekal tindakan lahir yang menyimpan banyak kemungkinan. Beliau mengingatkan agar tahu diri dengan batas-batas pengetahuannya. Keyakinan adalah persoalan pribadi antara seorang hamba dengan Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Menuduh bahwa orang lain musyrik, kafir, atau munafik, ini adalah bentuk ikut campur urusan Allah dengan hambanya. Demikian para kesatria cahaya, sepotong kisah keunikan cara ibadah saudara-saudara kita komunitas Bani Cham. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Bantulah kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan hakikat batin, bahwasanya wujud Allah Ta'ala adalah hakikat batin, segala yang mewujud, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sekalipun sebutir jarak, tidak sunyi dengan wujud Allah. Hakikatnya hakikat, kuni tidak bisa dikenali, tidak bisa dijangkau, dan mustahil dapat dicapai. Sebab wujud keadaan hakiki itu adalah wujud yang penuh maha kesempurnaan. Ada dua kesempurnaan wujud hakiki. Yang pertama, Al-Kamal Al-Zat, yaitu penampakan Tuhan atas dirinya, dengan dirinya, untuk dirinya, yang tidak memerlukan alam semesta ini. Yang kedua, Al-Kamal Al-Asma, yaitu penampakan Tuhan atas dirinya, memandang zatnya dalam penampakan-penampakan lahiriah, yaitu alam semesta dan isinya. Kesempurnaan ini tergantung kepada alam semesta. Intisari ajaran Martabat 7 Ibnu Arabi. Manusia dikatakan kenyataan Allah yang paling terakhir sekali, atau Al-Insan. 6 martabat, yaitu martabat kedua sampai martabat 7 adalah martabat nyata atau martabat duhur. Pada martabat wahdah dan wahidiyah, Tuhan telah menampakkan dalam hakikat rupa, hakikat Muhammad, dan hakikat insan. Dan martabat alam ruh, martabat alam misal, martabat alam adzam, serta martabat alam insan. Allah telah menampakkan dirinya dalam rupa alam lahiriah. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.